Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mentafsirkan pada ayat ini, sesungguhnya kalian akan mulia dengan ketakwaan kalian, bukan dengan darah leluhur-leluhur kalian. Ayuhal ikhwah, bulan ini bertepatan dengan bulan Safar. Maka saya selaku khatib ingin sedikit mengupas apa yang ada pada bulan Safar. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Sungguh tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada anggapan sial pada sesuatu dengan melihat ke arah burung, tidak ada burung hantu yang hinggap di rumah seseorang dengan membawa musibah. Dan juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala safar, tidak ada kesialan di bulan Safar tanpa adanya sebab-sebab. Ada salah satu petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sangat cinta kepada umatnya, yang ingin meninggikan umatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum-kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan, akan tapi beliau sangat menginginkan keimanan, ketakwaan, keselamatan kepada kalian. Dan beliau adalah orang yang sangat menyayangi, yang sangat belah kasih kepada orang-orang yang beriman. Karena itu adalah sumber keselamatan. Tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, tujuan kita diciptakan di sini tiada lain untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepadanya. Karena itu Allah juga firmankan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut, dan telah kami utus kepada kalian
seorang rasul, dan telah kami utus kepada kalian, kepada setiap umat seorang rasul. Tujuannya agar menyeru umat tersebut untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tagut, dan menjauhkan tagut. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tauhid seorang hamba kepada Allah. Begitu juga dengan penyempurna tauhid tersebut, baik penyempurna tersebut yang bersifat wajib maupun penyempurna tersebut yang bersifat mustahab. Dan sebaliknya, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan, menggamblangkan bahwasanya ada pembatal-pembatal tauhid dari syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal-hal dari syirik asghar ataupun syirik-syirik kecil maupun dari dosa-dosa kecil lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan itu semua kepada umatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Seperti yang diyakini oleh sebagian masyarakat jahiliyah bahwa ada selain Allah yang bisa menularkan penyakit ataupun sesuatu itu menular dengan sendirinya. Ketahuilah wahai jamaah bahwasanya penyakit menular memanglah ada, tetapi semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyarata, tidak ada anggapan sial kepada burung, yang mana tatkala burung tersebut terbang ke arah kanan, maka orang tersebut beranggapan bahwasanya hal baik padanya. Dan tatkala burung tersebut terbang ke arah kiri, maka orang tersebut beranggapan bahwasanya hal buruk akan menimpanya. Ketahuilah wahai jamaah bahwasanya hal tersebut tidak ada di dalam syariat Islam, tidak pernah dibawa di dalam syariat Islam, dan hal tersebut adalah hal yang batil. Wala hamata, yaitu burung hantu yang hinggap di sebuah rumah, yang mana masyarakat jahiliyah meyakini itu pertanda datangnya musibah, itu pertanda datangnya kesialan kepadanya. Dan hal ini pun ditentang dan dianggap kebatilan oleh syariat Islam. Walas safar, dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Dan ini adalah inti dari pembahasan dan juga hal yang paling populer di kalangan para ulama tentang kebatilan dan keyakinan tanpa adanya sebab-sebab. Sebagian ulama menafsirkan bahwa bulan Safar adalah an-nasihah. Sebagian kaum musyrikin yang menjadi tambahan kekufuran mereka disebutkan di dalam Al-Quran, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur, sungguh mengundur-ngundur bulan haram adalah menambah kekufuran kalian. Dan kaum musyrikin, mereka menjadikan bulan Safar seperti bulan Muharram, ataupun mereka jadikan bulan Muharram yaitu bulan Safar, yang mana mereka bisa melakukan keharaman-keharaman di dalamnya. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat kaedah-kaedah besar yang memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kaedah-kaedah tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal yang keliru, adat istiadat yang tidak pernah ada usul-usulnya, perkara-perkara yang batil yang tidak pernah ada di dalam agama Islam. Sebab itu semua mengganggu ketenangan seorang hamba di dalam beribadah, mengganggu kehambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tidak boleh menyandarkan sesuatu hanya kepada sangkaan, yang mana sangkaan-sangkaan tersebut mengantarkan kita kepada kesialan, yang mana sangkaan-sangkaan tersebut membawa kesialan ataupun kejelekan. Maka hal itu sangat tidak boleh, tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Tatkala kita menerima segala sesuatu datangnya perkara tersebut dari Allah, maka mencakup darinya dua perkara. Perkara yang pertama yaitu suatu sebab yang mana disyariatkan, seperti membaca Al-Quran. Itu adalah sebab untuk kesembuhan. Asbab sembuhnya seseorang adalah ketika dia membaca Quran. Sebab diberkahi hidup seorang ketika dia membaca Al-Quran. Begitu juga ketika seorang hamba sakit dan dia mendatangi seorang dokter, maka ini juga termasuk dari sebab. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadawaw ya ibadallah, berobatlah kalian wahai ibadallah.
Kemudian yang termasuk pokok pembahasan yang merupakan wejangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan agama kalian adalah meyakini segala sebab, segala hal yang datang dari Allah dan menjandarkan sebab-sebab kepada selain Allah adalah kesyirikan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, at-tiyaratu syirkun, bahwasanya menggantungkan sesuatu kepada burung yang terbang adalah kesyirikan. Menggantungkan sesuatu, menggantungkan nasib seseorang kepada burung yang terbang adalah kesyirikan. Karena dasar pokok dalam kaedahnya, tatkala kita menganggap ada sesuatu sebab yang mendatangkan kesialan, maka itu adalah perkara yang bertentangan dengan tauhid. Ayuhal ikhwah, perhatikan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga kehidupan manusia, menjaga kehidupan umatnya. Kalau syirik asgor saja beliau jelaskan, beliau paparkan bagaimana bahayanya, apalagi dengan syirik-syirik akbar, syirik-syirik yang besar yang terkait dengan hak khusus Allah Azza wa Jalla. Apabila orang melakukan syirik akbar, melakukan dan masuk ke dalamnya, maka bisa membatalkan keislamannya. Dari syirik asgor sendiri itu, dari syirik asgor memiliki dosa yang lebih besar dari dosa-dosa al-kabair. Lebih besar dosa syirik asgor dari dosa zina, dari dosa minum khamar, dari dosa kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Waliya'udzubillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari obat pokok yang membuat hati itu tenang, sebab turunnya rezeki, dan hal yang menghilangkan prasangka-prasangka yang telah didokteri oleh masyarakat-masyarakat jahiliyah, menganggap kesialan dengan terbangnya burung, sial pada bulan Safar, dan juga sial tatkala ada burung hantu, yang menghilangkan tersebut adalah sebuah kaedah dalam penghambaan seorang hamba, yaitu at-tawakkul, bertawakal kepada Allah, bersandar diri kepadanya, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pokok ibadah yang sangat besar. Terkandung di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kami bertawakal jikalau kami orang-orang yang beriman. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka baginya Allah lah cukup untuk memenuhi kehidupannya. Diriwayatkan dari Ibnu Majah, dari hadisnya Ibnu Umar, dari hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah, la razaqtum kama yarzuqut thair, taqdu himasa wa taruhu bitana." Andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, maka rezeki kalian akan dipermudah, maka kehidupan kalian, urusan kalian akan dipermudah sebagaimana urusan burung. Karena burung pergi di pagi hari dengan perut yang kosong dan kembali di waktu senja dengan perut yang penuh. Itulah tawakal yang membawa kebaikan di dalam kehidupan kita, membawa ketenangan. Karena itu, marilah kita perbaiki kehidupan kita, marilah kita perbaiki niat kita di dalam hidup. Jangan sampai kita punya ketergantungan kepada selain Allah. Marilah kita periksa amalan-amalan kita. Jangan sampai masih ada hal-hal yang merekat pada kita dan hal tersebut
bergantung kepada selain Allah. Karena keselamatan itu murni datangnya dari Allah. Keselamatan itu ketika hati seseorang bergantung hanya kepada Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di suatu hari nanti, pada hari kiamat, tidak ada berguna harta maupun anak-anak kita kecuali orang yang memiliki hati tenang, memiliki hati yang murni, memiliki hati yang selamat. Tsumma alamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin madabihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbahati bi qudsihi. Faqala jalla man qa'il, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma aslih wulata umurina lima tuhibbu wa tarda wa khudh bi nawasihim lil birri wat taqwa ولما فيه خير المسلمين ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين واجعل أندونيسيا بلادا أمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.